Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa artinya banyak antikristus yang telah datang. 1 Yohanes 2 ke-18. Dalam 1 Yohanes 2 ke-18, Rasul berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Para pelajar nubuat Alkitab sering berbicara tentang antikristus, tetapi di sini Yohanes berbicara tentang banyak antikristus yang sudah ada di dunia. Setiap kata yang diberikan dalam 1 Yohanes merupakan respon terhadap sesuatu yang perlu diketahui gereja. Surat ini paling baik dipahami sebagai surat yang ditulis untuk mengoreksi masalah kepercayaan dan perilaku orang Kristen. Oleh karena itu, 1 Yohanes 2 yang ketiga memberi tahu individu-individu bagaimana mereka dapat mengetahui dengan pasti bahwa mereka adalah orang Kristen jika mereka menuruti perintah-perintahnya. Ayat 7 sampai dengan ke-11. Mengajarkan bahwa mengenal Allah berarti mengasihi sesama orang percaya. Para pembaca diberitahu pada ayat 12 sampai 17 bahwa mengasihi dunia akan memadamkan kasih kepada Allah dan firman-Nya. Antikristus sudah ada di dunia, ayat yang ke-18. Namun orang percaya telah menerima pengurapan dari Yang Kudus, ayat yang ke-20. Sehingga mereka dapat membedakan antara kebenaran dan dusta. Cara yang untuk mengetahui kebenaran adalah dengan membiarkannya. Apa yang telah kamu dengar dari mulanya, firman Allah yang diwahyukan, tetap tinggal di dalam dirimu, ayat yang ke-24. Namun Alkitab yang paling umum untuk penguasa pemerintah satu dunia di masa depan adalah binatang buas. Wahyu 11 ayat 7, 13 ayat 1 sampai ke 4, dan banyak ayat ini saya tidak sebutkan semuanya. Tapi di sana banyak sekali dalam kitab Wahyu. Satu-satunya ayat yang menyebut penguasa ini antikristus adalah 1 Yohanes 2 ayat ke-22. Sepanjang sejarah Alkitab, istilah antikristus paling sering digunakan untuk menunjuk binatang ini. Alkitab mengajarkan bahwa satu orang antikristus atau binatang dalam kitab Wahyu akan memimpin pemerintahan bangsa-bangsa non-Yahudi terakhir. Dalam kebangkitannya menuju kekuasaan, ia menggantikan konfederasi 10 bangsa. Daniel 7 ayat 24. Yang ditunjuk oleh 10 tanduk yang dimahkotai pada binatang itu, Wahyu 13 ayat 1. Ia akan menggantikan 3 bangsa tersebut, Daniel 7 ayat ke-8 dan ayat yang ke-24. Nama-nama yang menghujat yang tertulis dalam binatang itu, Wahyu 17 ayat pertama, Wahyu 13 ayat yang pertama, mungkin merujuk pada praktek umum para penguasa yang mengklaim keilahian bagi diri mereka sendiri. Setiap manusia yang mengaku sebagai Tuhan bersalah karena menghujat. Bahkan seperti yang ditulis oleh Yohanes, banyak antikristus telah bangkit dan meninggikan diri mereka terhadap Allah. Antikristus dalam pengertian ini adalah siapa saja yang mengaku memiliki kedudukan atau otoritas Kristus yang telah menentang Tuhan dan pekerjaannya. Antikristus kecil adalah pelopor bagi antikristus sejati di akhir zaman. Banyak antikristus ditetapkan sebagai penentang Allah dan firman-Nya. Beberapa mungkin mengaku sebagai Mesias seperti yang akan dilakukan binatang dari laut dalam kitab Wahyu 13 ayat yang pertama sampai ke-10 dan ayat 15. Mereka semua adalah penipu yang bertekad menyesatkan orang. Yesus memperingatkan tentang para penipu seperti itu dalam Matius 24 ayat yang kelima. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pada akhirnya misi dan tujuan licik daripada antikristus kecil ini akan dikonsolidasikan dalam satu orang. Antikristus adalah binatang dalam kitab Wahyu. Meskipun ada banyak antikristus, kita memiliki pertahanan supernatural terhadap kebohongan mereka. Komentator Matthew Henry menuliskan, orang Kristen sejati adalah orang-orang yang diurapi. Nama mereka mengungkapkan hal ini. Mereka diurapi dalam kasih karunia dengan karunia dan hak istimewa rohani oleh Roh Kudus yang penuh dengan kasih karunia. Kebohongan yang besar dan paling menyakitkan yang disebarkan oleh bapa segala dusta di dunia biasanya adalah kepalsuan dan kesalahan yang berkaitan dengan pribadi Kristus. Hanya pengurapan dari yang kudus yang dapat menghindari kita dari delusi. Shalom.